Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama bersilaturahim dalam rangka pengajian bulanan sekaligus halal bihalal di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua adalah pengikut yang selalu istiqomah menjalankan sunnahnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, alhamdulillah, guru kita yang akan mengisi pengajian pada malam hari ini, Bapak Ustadz Sofyan Hizbullah. Alhamdulillah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustadz Yusuf beserta pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati para sesepuh, para asatid yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub. Yang saya hormati, alhamdulillah, Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas juga alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan kepada bapak-bapak, alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini untuk mengikuti kajian bulanan pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, kelihatannya ini muka sih pada cerah-cerah, cuman kok pada jauh-jauhan ya. Enaknya kayaknya ngumpul di situ. Agak maju ke depan gitu. Ini yang ahli hisab di belakang juga supaya bisa merapat karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Kelihatannya muka-mukanya pada cerah karena mungkin udah pada pulang kampung ya, dan ketemu sama orang tua, tentunya mau pulang juga didoain sama orang tua, dapat ridho dan restunya dari orang tua. Dan pada malam ini kita semua bisa bersilaturahim dan bertatap muka langsung. Nanti insya Allah pada kegiatan akhir akan ada muhasabah. Ya, kita saling maaf-maafan. Mungkin ada teman-teman kita yang udah hadir tapi belum sempat untuk saling maaf-maafan. Berikut akan kami sampaikan agenda kegiatan pada malam ini. Namun sebelumnya mari kita buka dulu acara kegiatan pada hari ini dengan membaca ulul kitab supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Wala taniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rundown acara pada malam hari ini adalah pertama pembukaan. Kebetulan saya mewakili teman-teman dari Majelis Taklim RT 7 dan RT 8 sebagai PIC pengajian bulanan pada hari ini. Jadi saya kebetulan warga RT 07, warga Majelis Taklim, jamaah Majelis Taklim RT 7, jadi mau nggak mau jadi MC. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang nanti akan disampaikan oleh
Ananda Faisal, bukan Mas Faisal, dan sari tilawahnya adalah Ananda Zaki. Insya Allah surat yang akan dibacakan adalah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 11. Selanjutnya sambutan kedua DKM yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yusuf Sah. Dan selanjutnya, karena kegiatan pada malam hari ini adalah sebagian dari kegiatan Ramadan, yaitu nanti ada sambutan dari Ketua Ramadan, Bapak Haji Rusdi. Insya Allah sudah hadir ya Pak Haji. Dan selanjutnya setelah sambutan dari Ketua Ramadan, ada serah terima laporan pertanggungjawaban dari Panitia Ramadan ke pengurus DKM. Berikutnya adalah acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sofyan Hizbullah. Dan penutup insya Allah juga akan dibacakan doa oleh Bapak Ustadz Sofyan Hizbullah. Terakhir kita akan musafahah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Mas Faisal dan Ananda Zaki. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Oh, gantian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara saudara-saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah dan kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang maka udah Allah bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ananda Faisal dan Ananda Zaki. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari pengurus DKM, yaitu Bapak Ketua DKM kita, Bapak Ustadz. Enggak, aku lupa. Waktu dan tempatnya. Silakan. Iya, nggak apa. Oh iya. Si ngobrol aja. Itu kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Ustaz Sofwan Hizbullah. apa tuh Ustaz? Hizbullah. Hafwan Ustaz. Ujungnya anak lupa tadi, anak ingatnya Abdillah Ustaz. Hizbullah. Ustaz Sofwan Hizbullah, jazakumullah khair Ustaz sudah hadir di masjid kami. Di sini teman antum banyak Ustaz. Jadi insya Allah jamaah Al-Ikhlas nggak asing dengan antum. Cuma tadi anak kelibet antara Abdillah dengan Hizbullah. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum Ustaz. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Ikhlas Bapak Ustaz Lukman. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, Pak Ketua RW 19 yang ganteng, Pak Rasno, ada Ketua RW 11, Pak Dian di belakang mungkin, dan para Ketua Panitia Ramadan, Pak Haji Ruswi dan jajarannya, yang alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama mengadakan halal bihalal yang masih rangkaian dari kepanitiaan Ramadan 1445 Hijriah, dan Bapak dan Ibu hadirin non-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ikhlas, untuk bersama-sama melaksanakan kajian yang juga menjadi rangkaian halal bihalal sebagai rangkaian kegiatan penutup dari kepanitiaan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kami pengurus masjid baik DKM maupun Yayasan Al-Ikhlas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia Ramadan yang tahun ini dikomandoi oleh Pak Haji Ruswi, RT 2 dan RT 3, serta disupport dari seluruh RT RW, RT yang ada di bawah RT 19 dan RT 11 Ciater. Alhamdulillah kegiatan Ramadan kita berjalan dengan lancar. Hampir seluruh kegiatan terlaksana dengan baik, termasuk kegiatan sanlat yang digawangi oleh anak-anak kita Jamaah Al-Ikhlas. Kalau saya tidak salah kurang lebih sekitar 80 peserta yang hadir dan berjalan dengan baik. Juga iktikaf kemarin juga Masya Allah pada beberapa malam, utamanya di malam ganjil, konsumsi yang disiapkan di atas 100 dan semuanya habis. Nah ini alhamdulillah menjadi sebuah kesyukuran buat kita semua, dan ini tidak lepas dari kerja keras dari teman-teman panitia yang selalu dengan ikhlas menjalankan tugasnya sesuai dengan yaisinya masing-masing. Juga insya Allah malam hari ini juga menjadi momen buat kita kembali berkumpul dan saling musyafahah, saling memaafkan, mungkin akan kita laksanakan di akhir acara nanti. Mewakili pengurus masjid, mohon maaf bila dalam rangkaian acara malam hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan. Mungkin ini yang bisa dimaksimalkan dari pelayanan yang disiapkan oleh teman-teman panitia Ramadan. Semoga ini tidak mengurangi kekhusyuan kita, keikhlasan kita untuk menghadiri acara ini sampai selesai. Nanti kita akan mendapatkan banyak nasihat, wejangan dari guru kita, dan ini menjadi ilmu buat kita. Semoga nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Ramadan 1445 Hijriah, yaitu Bapak Haji Ruswi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Jangan dibawa pulang. Sekitar wadi aja, siap. Enggak, sambutan dulu. Waduh, kaget. Ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tes suara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasril alamul yawadin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita segala macam nikmat. Sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Amin. Kemudian tentu kita juga wajib bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman maupun nikmat Islam. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah bagi kita, suri tauladan. Baginda Nabi telah mencontohkan untuk mendapatkan kesuksesan yang hakiki bagi kita. Dan kita juga berharap kelak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini sebelumnya karena ini masih halal bihalal ya ceritanya, Masih Syawal. masih di bulan Syawal, kami secara pribadi dan secara panitia mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon dimaafkan atas segala kesalahan kami semua. Berikutnya panitia Ramadan pada tahun ini, tahun 1245 Hijriah, telah menjalankan kegiatan yang cukup lengkap. Nah, ada berbagai macam kegiatan yang telah kita lakukan, mulai dari pelaksanaan tarawih, kemudian santunan yatim maupun duafa, kemudian juga tadi disebutkan sampai tadarus setiap malam, penyediaan takjil, kemudian juga ada etikaf, ada penyaluran sembako, kemudian juga ada Nuzulul Quran. Penerimaan pesanan Idul Fitri juga ya, nah, terakhir, dan halal bihalal seperti ini. Nah, sebelumnya kami mengucapkan tentunya terima kasih banyak kepada semua jamaah yang telah berpartisipasi, yang telah memberikan dukungan baik moral, tenaga, upaya, dan tentu juga dana. Itu alhamdulillah luar biasa pada tahun ini. Dan kita juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari yayasan, dari pembina yayasan Pak Krisna dan juga Pak Haji Hasil, juga Pak Ketua Yayasan Pak Lukman, Pak Ketua DKN beserta jajarannya semua ya. Dan itu juga dukungan dari semua pihak. Nah, untuk itu mungkin kami juga akan menyampaikan beberapa laporan singkat ya. Laporan singkat ya Bapak Ibu, laporan singkat untuk hasil-hasil pelaksanaan yang kemarin. Saya coba bacakan dulu ada beberapa kegiatan yang berhasil. Nah, jadi kita mulai dari pelaksanaan tarhib itu kita ada biaya sekitar 6.500.000, kemudian kegiatan Ramadan sendiri, ini saya sambil duduk aja ya. Kegiatan Ramadan harian itu kita biaya dengan sekitar 29 juta, nuzul Quran sekitar 37 juta. Nuzul Quran ini termasuk juga ada santunan anak yatim, paket sembako murah sebesar 30 juta, dan kemudian itikaf 28 juta. Kemudian juga kita ada pesantren kilat untuk anak-anak yang tadi disebutkan, itu sekitar 8.389.000. Kemudian kita juga ada penyaluran zakat dan infak itu 76 jutaan.
Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Kemudian soal Idul Fitri itu kita biaya sekitar 5.700.000 dan halal pada hari ini sekitar 3 jutaan. Kemudian waktu itu kita juga ada melakukan peminjaman ya, dana awal dari DKM sebesar 8 juta kita juga sudah kembalikan. Nah, alhamdulillah total pada hari ini, jadi yang penting juga saya mau sampaikan adalah penerimaan promo taraweh. Nah ini yang saya penting sekali. Itu tadi pengeluaran yang promo taraweh itu kita total sekitar 25.900.000 dari Bapak Ibu setiap malam. Semoga Allah membalas semua kebaikan dari Bapak Ibu semua. Kemudian total dari penerimaan proposal. Nah ini alhamdulillah pada tahun ini total proposal dari RT 1 sampai RT 11 RW 19 dan RT 1 RW 11 sampai RT 5 RW 11 itu total 101.335.000 rupiah. Alhamdulillah kepada para PIC Majelis Taklim dan juga tentu kepada Bapak Ibu jamaah-jamaah semua yang telah menyalurkan sedekahnya. Kemudian penerimaan promo sholat Id itu 15.712.000 ini setelah dibagi dua dengan Masjid Asifah. Jadi sekitar 31 juta dibagi dua. Kemudian penerimaan berikutnya adalah alhamdulillah pada tahun ini 121.280.000 itu penerimaan dari panitia zakat. Nah, zakat fitrah 71.175.000 telah kita salurkan semua. Kemudian zakat mal 33 juta, infak dan sedekah sekitar 16 juta. Penerimaan lain-lain 3.500.000. Total pemasukan pada tahun ini maksudnya pada selama pelaksanaan panitia Ramadan ini adalah 275.902.100. Alhamdulillah. Nah, jadi kemudian tadi total biayanya pada tahun ini 207 juta. Kemudian sebesar 31 juta kita sudah kembalikan langsung kepada DKM dan 44.555.000 sudah ada di Lazis. Jadi masih ada di Lazis untuk disalurkan berikutnya dan dikelola oleh Lazis. Jadi alhamdulillah dan ini saldo anggaran sekitar 68.155.000. Nah sekali lagi ini juga menurut saya ya bukan hanya panitia Ramadan aja, ini sebenarnya adalah hasil dari Bapak Ibu semua. Jadi alhamdulillah pada tahun ini mungkin yang selama ini saya tahu paling tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa memberikan masukan yang maksimal kepada masjid kita. Nah ini kami tidak, semoga Allah yang akan membalas kebaikan maupun hasil infak sedekah dari Bapak Ibu. Nah itu saja tadi baik pengeluaran maupun sisa saldo maupun dari hasil pemasukan yang selama panitia kami berlangsung yang telah dilakukan. Berikutnya mungkin langsung serah terima dengan Pak, dipanggil Pak Yusuf. Ya, ditutup dulu aja. Oh ya, pada demikian yang saya sampaikan. Untuk itu mungkin saya juga minta ke depan juga yang selalu membantu Pak Abadi. Pak Abadi bisa untuk sini juga Pak, menemani saya nggak berani sendiri. Pak Denny, Pak Abadi, Pak Samiran. Ini wakil saya mana nih? Wakil saya ada sekretaris, ada Pak Bendahara. Jadi beliau-beliau inilah sebenarnya yang
kerja kan? selalu membantu pelaksanaan harian. Saya tinggal suruh-suruh doang. Wakilnya minta diwakilin. Oh, Pak Samiran enggak ada, Pak. Pada diwakili mana? pada pos Pak. Pak Dapos mewakili wakil. Oh, ya sudah. Kalau gitu baik. Saya balikin ke Pak Pipit untuk MC. Gitu. Sudah terima. Alhamdulillah. Tadi laporan pertanggungjawaban dari Panitia Ramadan 1445 Hijriah sudah dibacakan oleh Bapak Ketuanya, yaitu Bapak Haji Rusfi. Selanjutnya serah terima laporan. Iya, tanya dulu nih, diterima nggak nih laporan pertanggungjawabannya? Sah ya? Insyaallah. Ya mudah-mudahan jadi amal jariah bapak-bapak ini, terutama panitia intinya ya, BPH-nya. Nanti minta tolong Pak ke tengah-tengah aja Pak. Oh, yes. Ini Pak Haji Rusfi, lalu Pak Denny dan Pak Abadi di tengah-tengah. Iya, Pak. Nanti akan menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban. Sini Pak. Biar ada yang mana ini? Dokumentasi. Dokumentasi mana sih? Wartawan? Sekretaris sebelah kiri, sebelah kanan bendahara. Nah, serahkan kepada Ketua DKM Masjid Al Ikhlas. Oh, iya. Ketua. Kita. Baik. Apa nggak usah pakai ini ya? Nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Tahun depan antum siap. Alhamdulillah, kita takbir ya buat teman-teman kita. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Haji dan teman-teman. Sini. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sofyan Hizbullah. Namun karena saya tidak mendapatkan company profile, tapi sedikitnya saya akan sampaikan informasi bahwa Pak Ustadz ini cucunya 8 ya Pak Ustadz. Cucunya 8 dari satu ya, itunya biangnya. Dari satu, anaknya 6. Baru 6 itu yang 4 sudah berkeluarga, yang 2 masih kuliah. Kita doakan supaya anak-anaknya pada sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak Ustadz itu tinggalnya di Pamulang 2. Pamulang 2 itu kalau mau masuk pertama ke perumahan Pamulang 2 itu gerbangnya adalah sebelah kirinya Indomaret, sebelah kanannya Masjid Asrullah ya Pak. Asrullah. Iya. Nah, beliau sebagai ketua DKM misalnya Pak ya? Bukan. Nah, jadi kesehariannya adalah ustadz yang mengisi majelis taklim, majelis sa'i maupun masjid-masjid. Insya Allah kita doakan Pak Ustadz selalu berikan kesehatan. Amin. Ya, Amin, ya selalu berjuang dakwah untuk memberikan ilmu kepada umat. Baik, waktu dan tempatnya Pak Ustadz kami persilakan. Aman Ustadz ya. Pak Haji, maaf nih. Kalau saya udah nggak betah duduk boleh diri ya? Ya boleh. Mau pakai mic pegang apa mic yang di? Terserah. Yang mana aja saya mah. Oh pakai kabel ini. Ini yang dipegang. Ini yang dipegang. Ini aja dah. Ini aja. Ini Ah, siap. yang bebas. Yang bebas. Hah? Ya? Oh kurang enak. Oke. Nah, siap. Bapak-bapak, ibu-ibu pada sehat-sehat semua Pak. Amin. Ya. Ibu-ibu sehat Bu. Sehat Bu. Ah,
Ya, ditanya jawabnya males. Iya. Kita nanya kan kabar ya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Eh, Pantas saja umat Islam nggak bisa milih pemimpin yang terbaik. Jawab salam aja nggak kompak. Apalagi milih anggota dewan sama presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada mendingan. Insyaallah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Yusuf. Insya Allah semoga beliau selalu sehat saja. Amin. Alhamdulillah. Dan juga Bapak Ketua Yayasan, guru kita, Bapak Ustadz Lukman. Insya Allah beliau juga sehat walafiat. Amin. Bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan Ketua Panitia Halal bin Halal, Bapak Ruspi. Insya Allah senantiasa mendapat limpahan rahmat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para tokoh, para sesepuh, asatidzah asatidzah yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya di kesempatan malam hari ini. Semoga senantiasa mendapat limpahan rahmat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan melainkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Kalau kita mau ngitung tuh Pak dan Ibu, nikmat Allah nggak akan bisa kehitung. Sebagaimana Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, nggak akan terhitung karena saking banyaknya itu nikmat. Salah satu nikmat yang sangat besar kita rasakan saat ini adalah nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir bagi bapak-bapaknya bisa melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan kajian, disusul oleh ibu-ibu. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat luar biasa, karena saya berkeyakinan bahwa umat Islam di sekitar lingkungan masjid ini sangat banyak. Dan boleh jadi saat ini pun berada di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin
Tapi iman wal Islamnya ini mungkin belum tertanam rasa nikmatnya. Sehingga apa? Sehingga tidak tergetar, kurang tertarik dengan masjid, dengan rumah Allah. Atau ada mungkin saudara kita iman dan Islamnya kuat, tapi mungkin kesehatan yang terganggu, sehingga saat ini boleh jadi berbaring di rumah sakit. Maksud hati mungkin kepengen ikut berbarengan salam di Masjid Al-Ikhlas ini, tapi ternyata Allah belum mengizinkan. Benar nggak Pak? Benar kan Bu? Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan yang pada sakit Allah kasih sehat. Amin. Begitu udah sehat Allah tanamkan hidayah sehingga mau ke masjid. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kalau lagi sehat mau ingat masjid, apalagi sakit ingat masjid, pengen ibadah. Apanya? Makanya suka minta tuh Bagusan ini. salamin dong sama Ya. jamaah doain Tadi kalau saya saya. ngomong bagusan ini. Biar Ini agak sehat. cempreng. Udah Tapi gitu nggak doain, capek. begitu udah sehat nggak kelihatan lagi ke masjid. Sakit lagi minta didoain lagi. Udah sehat nggak kelihatan lagi. Itu mah daerah Pamulang, sini mah enggak, insya Allah. Nggak jauh beda. Ini Pak, terus begitu. Tapi kita nggak boleh bosan, kita juga terus doain. Kalau saya mah alhamdulillah di lingkungan tuh Bapak dan Ibu, kalau ada yang sakit, jangankan muslim, non muslim aja kita tengokin. Misalkan di rumah sakit juga kita datengin, ya kita jenguk. Karena muslim begitu, memberikan suatu manfaat kebaikan bagi yang lainnya, itu muslim. Makanya begitu ada tetangga dia ngeluh sakit atau dirawat di rumah sakit, walaupun berbeda dalam urusan keyakinan, tetap sebagai muslim kita berhak untuk menunaikan kewajiban sesama manusia. Kita tengokin. Apalagi setelah kita nengokin, kita kasih pesan. Mudah-mudahan kalau udah sehat masuk Islam. Nah, gitu. Amin. Mesti begitu kita. Jangan cuma nengokin doang. Ada pesan yang mesti sampai gitu. Karena nilai dakwah memang begitu. Mengajak orang minadzulumati ilan nur. Yang namanya ngajak ya terus kita ngajak. Kalau orang non muslim itu kita ajak kan dia lebih mudah gitu tertariknya dengan karakter sifat kita. Tapi kalau sesama muslim agak berat. Makanya mengislamkan orang Islam itu kagak mudah. Susah. Kita udah berkorban segala macam pengorbanan, tapi tetap aja. Ada cerita dan ibu. Nggak apa-apa ya, isi cerita-cerita nyantai aja gitu. Ya. Kan saya dikasih waktu 2 jam, lumayan. Insya Allah. Nonton bola aja kuat. Dari jam 1.30 sampai jam 4. Iya kan kemarin kan? Iya. Malam Jumat lagi. Orang-orang mayasinan di masjid. Iya. Cuma setengah jam dari maghrib sampai isya aja kita udah ngantuk kan, luar biasa yasinan. Pengen buru-buru. Giliran bola kita nongkrongin itu sampai jam 1.30, dari jam 1.30 apa? Sampai jam 4 kan? Iya. Ya Allah ya. Saya diajakin Pak sama warga, Ustadz kita nobar ya. Iya. Rumah saya buat nobar. Iya beneran Pak kemarin itu. Ya silahkan pakai. Cuma saya nggak bisa ngikut, nggak kuat saya. Mata daripada saya nongkrongin bola kagak jelas, mendingan saya bawa tidur bisa qiyamul lail terbang.
rugi kita. Ya kan, rugi Pak. Tapi kan emang di warga bermasyarakat, ayo kita. Udah gitu apa? Minta masakin kacang. Minta masakin apa, kalau bisa mah ada ini apa namanya, tongseng pakai lontong kayak gitu. Kita siapin juga. Iya, alhamdulillah. Mau ngajakin lagi tuh, ntar malam Selasa ada lagi, Ustaz, boleh? Boleh. Iya kan? Ya kan kita ngumpul dulu di tempat yang begitu, ngobrol-ngobrol, pelan-pelan ngobrol kan masuk tuh yang nilai-nilai dakwahnya. Emang begitu. Itulah di masyarakat kita. Maka terkadang mengislamkan orang Islam itu berat. Tapi mengislamkan orang non-Islam gampang, kalau udah kena cepat. Gitu. Nah, oleh karena itu para bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, di saat kita berada di dalam lingkungan masyarakat kita atau dalam lingkungan keluarga, sebelum kita bermasyarakat, kita tunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim. Ini Pak. Karena Islam itu bisa tegak di muka bumi ini kalau kita sebagai seorang muslim secara pribadi berupaya untuk menegakkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Makanya Islam itu bukan hasbatar omong-omong non, bukan. Kalau omong-omong mah gampang. Sekarang A besok B kan gak ada masalah. Ya kan? Kebohongan itu kan kalau diulang-ulang jadi kebenaran, katakan itu berlakunya. Siapa yang bisa membantah? Tapi Islam tidak begitu. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita sebagai seorang muslim bisa cuma omong-omong doang, ini Allah nggak suka sama yang model begitu. Coba dah nanti kita lihat tuh di Al-Quran. Di surat As-Saff ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Allah amat sangat benci orang yang cuma ngomong-ngomong doang atau omong-omong doang tapi tidak melaksanakan. Allah nggak suka itu, nggak demen begitu. Makanya orang muslim itu dalam kesehariannya yang dia lakukan tidak lain adalah nilai kebenaran dengan landasan dasarnya adalah akidah al-islamiyah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada keyakinan di dalam hidup kita, susah kita mengatakan kebenaran itu. Kenapa? Karena setiap kita menyatakan diri sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah akan mendatangkan atau menyiapkan paket ujian cobaan, di mana dengan paket ujian cobaan itu Allah itu mau tahu tentang apa? Tentang kebenaran keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok Arab Badui datang menghampiri beliau.
Nah ini dijelasin di dalam Quran tuh, di surat 49 ayat 14. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna kullan tu'min. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Begitu datang sekelompok Arab Badui itu menghadap baginda Nabi besar Muhammad SAW, dia menyatakan amanna, kami ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata baginda Rasul? Kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan kau menyatakan dirimu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi katakanlah engkau cuman baru berislam. Nah, gitu. Jangan ngomong beriman begitu, kata Rasul. Kenapa engkau baru berislam doang? Kenapa begitu? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu, kata Allah, belum masuk dan merasuk ke dalam jiwa. Makanya iman itu di sini nih, di hati. Ya. Iman itu di hati, Pak dan Ibu. Kalau cuman ngomong doang saya beriman, kami adalah orang-orang yang beriman, itu mah disindir langsung sama Allah di surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna, terus wa ma hum bimu'minin. Kata Allah begitu. Manusia yang menyatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka bukan orang-orang yang beriman, kata Allah. Makanya iman itu bukan sekedar diucapkan, tapi iman itu perlu bukti di dalam kehidupan. Itu iman. Di dalam keluarga iman itu tumbuh pada seorang suami, sehingga dia menjadi suami yang senantiasa mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Dia cintai istrinya, dia sayangi anak-anaknya, kan gitu. Penuh perhatian sama bininya. Gitu. Makanya kalau kita baca sejarah tentang baginda Rasul, bagaimana sikap beliau kepada bininya, pada istri-istrinya, masya Allah luar biasa. Ternyata di antara istri-istri beliau itu tidak ada yang merasa tersisihkan. Mereka semua merasa orang yang paling dicintai oleh baginda Rasul. Manggil bininya Aisyah dengan panggilan apa? Panggilan manja. Ya Khumairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Indah. Bahasa cinta itu tumbuh. Itu orang yang beriman begitu, Pak. Punya tanggung jawab. Saking sayangnya manggil bini aja dengan panggilan cinta. Nah kita punya bini, mana hitam kulitnya, ya kan? Panggilannya apa tuh? Hitam manis. Harusnya kita panggilnya manis, kan begitu. Yang nyaut apa? Di dapur. Kan gitu kita. Coba panggilan dengan panggilan Yaya, ya, yang kan enak. Walaupun bapak nanti tidur mimpi, Yaya, kata bini kita, alhamdulillah tidur aja masih nyebut-nyebut Yaya. Padahal Yayang yang di mana yang disebut? Mungkin Yayang yang di sono kali, ini di SD barangkali. Ke bawah mimpi panggilan Yayang, karena bini denger Yayang, wah seneng banget. Saking cintanya tuh suami sama bini, lagi tidur nggak disebutin Yayang. Makanya manggil bini itu pakai kalimat Yayang. Kalau ngigok nggak ketahuan. Coba kalau kita manggil bini, misalkan namanya, ya, namanya Aisyah, bagus. Tapi sehari-hari, Syah, sini ada Syah. Begitu bapak ngigok,
Ya Allah sayang, kenapa begitu sih? Curiga. Sayang yang mana nih? Karena sehari-hari panggil bibinya Aisyah, namanya sendiri. Ini bukan ngajarin, kasih tahu. Ya, kasih tahu. Begitu bahasa iman tuh begitu, Pak. Disertai dengan sikap wajah yang ceria. Mungkin kita pernah menemui gitu karakter perilaku dari istri kita, mungkin saja ada yang tidak baik, ada yang tidak bagus, membuat kita kesel, membuat kita tidak suka. Tapi karena cerminan iman di dalam hati kita ini, cerminan keimanan kita, cerminan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sesuatu yang kita suka, tidak suka dari karakter, sifat dan perilakunya, tetap kita menumbuhkan dengan sikap yang penuh rasa kasih dan sayang. Tetap senyum sama istri. Makanya Bu, jangan disalahin suami kalau selama ini terkadang suami itu suka lebih senang makan di luar ketimbang di rumah. Karena makan di luar apa? Ya Allah, baru sampai kita lagi capek. Apa kata si teteh? Kang, capek, makan dulu, makan dulu. Ya kan, lauknya tinggal pilih kan, yang mana diambilin. Disendokin nasi, diambilin. Minum aja ditanya, mau yang hangat, tawar, manis, pahit, benar gak? Tuh, kalau kita ke teteh begitu. Belum ke Uni, coba. Belum ke Mbak Eknya. Iya kan? Belum habis aja tuh nasi, tinggal sesuap. Ditawarin, nambah Kak? Kan? Mas? Pak? Ya Allah. Sambil duduk deketin lagi, nongkrongin. Nanya, masakannya enak nggak Pak? Di rumah udah capek, pulang, ya Allah. Kita datang beri salam aja, Assalamualaikum. Bini, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang Pak. Tuh udah disiapin masakan kesukaan Bapak. Enak nggak punya bini model begitu? Ngeselin nggak? Ngeselin Pak. Saya mah kalau punya duit, punya bini model begitu, saya rampas handphonenya, saya banting Pak, beneran. HP-nya. Saya beliin yang baru. Loh, iyalah. Kan suami yang baik namanya juga. Masa banting doang kadang gantiin yang baru. Dia minta pulang kampung, ribet urusan. Ngeselin, membuat kita tidak suka dalam kondisi lelah, capek. Tapi cerminan iman itu luar biasa. Tetap dia tahan sifat emosionalnya. Hanya kita WhatsApp aja deh tuh. Ya. Kalau kita WhatsAppnya, sayang, aku udah sampai rumah. Langsung kita kirim ke dia, kan kebaca sama dia tuh. Baru dia sayang yang mana? Ini sayang. Iya. Mukmin begitu. Makanya indah. Memanggil istri aja dengan rasa penuh kasih dan sayang. Belum lagi pengorbanan yang telah dia tunjukkan. Begitupun sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri di dalam kehidupan rumah tangga. Dia tahu tentang hak dan kewajibannya. Karena cerminan iman yang ada di dalam hatinya itu
Dia berupaya sepanjang hidupnya di dalam rumah tangga untuk terus memberikan kebahagiaan kepada suaminya. Walaupun ada dari sisi kekurangan, tapi dia tidak pernah menilai ada kekurangan. Tapi yang dinilai adalah sisi-sisi kebaikan. Itu. Dia hormati suaminya itu. Karena dia tahu suaminya mau pulang. Dia sudah rapi-rapi tuh, dandan, pakai pakaian yang rapi, bersolek. Kan kalau kita lagi capek, lelah, kepala pening, pusing, begitu pulang sampai di rumah, pas istri buka pintu udah menor. Nggak pingsan aja, cakep banget Pak. Beneran. Kenapa? Kaget. Kan dalam kisah begitu. Bagaimana Fatimah Az-Zahra binti baginda Nabi besar Muhammad SAW di saat Sayyidina Ali telah pulang ke rumahnya, berapa menit sebelum beliau pulang, beliau telah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan, kehadiran suami yang telah dia cintainya. Dia siapkan segala-galanya. Dan itu pun pernah terjadi kepada salah seorang sahabiah di zaman baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pernah terjadi. Rasulullah pernah memberikan kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, apa engkau tahu siapa orang nanti yang pertama kali masuk surga bersamaku? Kata Fatimah, ya akulah, anakku. Bukan. Oh kalau gitu sahabat-sahabat juga. Lalu siapa ya Rasulullah? Rasulullah cuma memberikan alamat kepada Fatimah itu. Kalau engkau mau tahu orang yang pertama kali tadi nanti masuk surga bersamaku, nih alamatnya, pergilah bersama. Begitu dia datang ketemu dengan salah seorang wanita di sebuah rumah, beliau mengetuk pintu, dibukakan pintu sampai wanita itu kaget. Kenapa kaget? Karena yang datang adalah putri baginda Rasulullah SAW. Ini kan luar biasa. Apakah beliau langsung memerintahkan kepada Fatimah untuk masuk? Ternyata tidak. Apa kata wanita itu? Wahai Fatimah, mohon maaf, kehadiranmu saya terima tapi tidak bisa masuk ke rumah saya. Emang kenapa? Karena kehadiranmu saya belum minta izin kepada suami saya. Saking menghormati suami, menjaga derajat suami, anak putri dari baginda Rasul datang ke rumah pun tidak diizinkan untuk masuk ke rumahnya sebelum mendapatkan izin dari suami. Ada bini kita yang model begitu. Anak RT aja datang disuruh masuk. Oh, putrinya Pak RT. Iya Bu, ayo masuk. Demen banget. Belum lagi tukang kreditnya masuk. Iya, kalau sekarang mah nggak pakai, karena ada di online ya. Ini sampai begitunya tuh. Kalau kita cerita itu tuh panjang sebetulnya. Tapi paling tidak di situ ada nilai kebenaran, nilai suatu keyakinan yang dia tanamkan. Di mana seorang istri adalah punya kewajiban untuk menjaga kehormatan suaminya dan harta suaminya. Sehingga siapapun yang hadir ke rumahnya tanpa seizin dari suaminya tidak dibenarkan untuk masuk. Ini kan luar biasa. Rumah tangga jadi harmonis. Makanya kalau dia dipanggil sama suaminya juga, Yayan, datang dia. Datang. Tapi datang juga dengan apa? Dengan wajah yang, ya Mas, sayur, gitu kan, hormat. Ini mau orok-orok, ya Mas, ambil minum dong. Mohon Pak, lagi ini dulu nih, WhatsApp sama teman lagi perlu banget nih. Ambil sendiri aja ya. Ada anak kita di situ lagi belajar.
Kan dengerin dia. Makanya begitu emaknya bilang sama anaknya, "Nak, ambil mama minum dong." "Mama lagi belajar nih, tanggung. Ambil sendiri aja ya, Mak." Kan gitu. Ada nggak yang model begitu? Makanya kenapa anak kita terkadang susah kita atur, susah kita suruh. Kenapa? Karena kita di dalam hubungan keluarga antara suami dan istri tidak saling hormat, tidak saling mengasihi, tidak saling menyayangi. Yang ada kita saling egois antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya anak-anak kita juga begitu susah untuk taat kepada kita sebagai orang tua. Karena sehari-hari dia selalu melihat, sehari-hari dia selalu mendengar kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak nyaman. Di sini makanya Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana seorang wanita di hadapan suaminya, dia jaga betul pandangannya, dia jaga betul lisannya. Jangan sampai kalau tuh ngomong mulut nyinggung perasaan suami. Benar nggak Pak? Jangan sampai nyinggung perasaan suami. Karena kalau wanita dia ngomong sampai menyinggung perasaan suami, ini ribet urusan. Karena istri mabuk, bu, Ya. istri itu kalau mau masuk surga gampang banget. Kuncinya cuma nyenengin suami. Masuk surga. Amin. Benar. Istri mau begitu kata Rasulullah. Walaupun dia sudah sholat 5 waktu, dia juga puasa di bulan suci Ramadan, dia juga mengeluarkan zakat, sampai sudah naik haji ke tanah suci, tinggal satu lagi yang membuat dia gampang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Apa, Bu? Apa? Taat kepada suami. Makanya suami itu jangankan gantengnya, jeleknya aja keramat. Hati-hati. Makanya saya mah gak sabar nih kaki udah gatel pengen ke depan sono ngedeketin ibu. Kurang panjang. Tersandra dengan kabel. Ini Pak. Itu ada pada suami. Makanya si suami yang sayang dengan istrinya itu setiap sholat 5 waktu, selesai ibadah sholat 5 waktu, maka selipkan doa, mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dari sejak pagi sampai saat ini ada hal yang aku tidak suka dari istriku ya Rabb. Aku mohon ampuni kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah. Kalau suami udah begitu mohon ampunan untuk istrinya, ya Allah, bini itu udah nyaman, udah dapat tiket masuk surga itu. Karena suaminya makanya istri mah yang penting bagaimana suami ridho aja deh, nyaman. Makanya kalau mau tidur, ibu cuma ngomong gitu doang. Mas, aku mau nanya nih, kira-kira kamu ridho nggak sama saya? Ridho banget. Udah tidur tenang. Mau bangun mau enggak juga udah nyaman masuk surga. Amin. Kenapa? Orang suami udah ridho. Makanya setiap mau tidur jangan lupa itu ditanyain, Bu. Ya. Mulai malam ini ntar nanya, ridho nggak Mas? Dari pagi sampai sekarang menjaga mata. Kata suami, Bapak mah ridho banget. Kalau misalkan aku setelah tidur ini nggak bangun lagi gimana Mas? Ya ridho lah. Masa kagak ridho? Iya enak kalau gue mati duluan aja enak. Lalu kawin lagi, kalau gue mau kawin lagi nggak pakai lu mati. Ngapain bukan lagi sampai nunggu bini mati dulu, cemen amat jadi. Oh dia jalan aja bismillah. Itu urusannya kepada Allah. Kepada Allah. Lebih iya begitu Pak. Emang salah Pak Haji, benar kan? Pak Haji. Bener nggak Pak Haji? Bertanggung
nggak pernah takut. Silahkan aja. Penting lu pulang tahu rasa. Tahu rasanya apa? Rasa bogem atau rasa apa? Ini Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana nilai-nilai keyakinan ini kita tumbuhkan? Yang pernah kita rasakan, bahkan kita bisa menikmati dari nilai iman itu dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan. Iya kan, nikmat. Di bulan Ramadan itu Pak, tanpa kita sadari, iman kita itu menguat dengan sendirinya. Terasa betul kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, terasa. Contoh di siang hari, kita lagi puasa, terik matahari, tenggorokan juga kering, ya Allah. Begitu pas zuhur kita ke Masjid Al-Ikhlas, begitu buka keran, bening. Begitu kita sentuh, dingin, sejuk. Begitu pas kumur-kumur, Masya Allah. 3 kali apa 2 kali kumurnya? 3 kali, keluarnya berapa kali? 2 kali. Itu sekali kemana? Bayangkan. Saat itu kita jaga ketat tenggorokan kita jaga ketat. Jangankan satu teguk air masuk ke dalam tenggorokan, tetesan air pun kita tidak ridho masuk melalui tenggorokan kita. Bayangkan. Kenapa? Karena saat itu kita bisa merasakan, yakin betul Allah itu bersama kita, Allah itu melihat kita, Allah itu memantau kita. Padahal di kiri kanan kita ini tidak pernah peduli dengan apa yang kita lakukan, tapi kita berupaya menjaga kejujuran, menjaga amanah, karena saat itu kita bisa merasakan tentang kehadiran Allah. Tumbuh iman kita, menguat iman kita di bulan itu. Terasa. Sehingga kita pun Pak, di rumah tangga itu, Masya Allah, selesai sholat maghrib, begitu kita habis makan bareng, kita ingetin bini kita, Ma, anak-anak jangan lupa ya, ntar kita ke masjid sholat tarawih, kan gitu. Kita ajak bini kita ajak anak-anak kita, bahkan pembantu pun gak lepas, kita ingetin, Mbak, ingat ya, gak boleh nggak ke masjid, kunci pintu ke masjid semua. Itu di Ramadan. Terasa kita di lingkungan, di masyarakat, ya Allah, berbondong-bondong, warna putih menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa nikmat, suasana rasa kasih dan sayang tuh. Di perjalanan ketemu dengan para tetangga sambil tegur sapa, ya Allah, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, sehat-sehat. Ya Allah ya Rahman. Walaupun sampai di masjid dia melaksanakan ibadah sholat tidak sesuai dengan selera hati nuraninya, tetap dia menikmati. Kenapa? Pas dapat imam bacanya panjang. Iya kan? Kan maunya kita terkadang kalau sholat bacanya yang pendek-pendek. Makanya ada anekdot tuh, cerita seorang santri dengan kiainya sholat berjamaah. Di saat sholat maghrib, kiainya baca surat itu, apa namanya, surat Al-Baqarah, kan panjang tuh. Begitu selesai salam, habis doa, nanya lagi, ntar sholat isya, tadi yang dibaca surat apa Kiai? Surat Al-Baqarah. Apa artinya? Sapi betina. Wah, pantas panjang. Nanti kalau sholat isya, baca surat apa Kiai? Oh, itu nanti kita baca surat Al-Fil. Artinya apa? Gajah. Yaudah Pak Kiai, saya mohon pamit pulang.
Lah emang kenapa? Lah tadi aja surat sapi betina panjang, abis sekarang surat gajah. Bayangan dia lebih gede, lebih panjang lagi bacaannya. Kenapa? Karena ibadah mau carinya bacaan yang pendek-pendek. Tapi karena memang iman itu sudah tertanam di jiwanya, di hatinya, dia tetap aja berdiri. Allahu Akbar sambil ngantuk-ngantuk juga. Ya Allah. Dia bisa menikmati itu panjangnya ayat yang dia baca. Dia bisa merasakan. Bahkan begitu imam baca sampai terseduh-seduh, ada kesan sedih membaca ayat, dia pun ikut nangis, terbawa arus suasana sedih. Begitulah memang orang-orang yang beriman. Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, semakin menguat, bertambah dia punya keimanan. Makanya dia makin senang. Itu iman. Di Ramadan itu tumbuh luar biasa. Dengan keimanan yang tumbuh itulah sehingga apa? Kepedulian sosial juga itu juga tumbuh pada diri kita, pada diri kaum muslimin. Sehingga kita berupaya untuk berbagi dengan tetangga, untuk bisa berbagi ke masjid, memberikan makanan di saat orang sedang berbuka puasa, kan gitu. Jiwa sosial kita tumbuh. Tidak lagi kita berpikir kita punya ini doang, enggak. Tapi dia selalu berpikir bagaimana dia bisa berbagi dengan tetangga, bagaimana dia bisa membawa sesuatu ke masjid, bisa memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa di masjid. Itu di bulan Ramadan. Dan semangat itu luar biasa. Sampai dibuatin jadwal tuh kalau di RT kan. Ya kan? Ini kan RT-nya banyak ya. Nah, kalau saya mah cuma 2 RT. Dikit. Kalau RT banyak kan lebih enak lagi tuh. Masya Allah. Jadwal si bulan bawa apa, si bulan bawa apa. Begitu menjelang waktu maghrib, wah luar biasa banyak menunya. Berjenis makanan yang lezat. Ini Masya Allah. Itu di Ramadan. Coba di luar Ramadan kita bikin lagi begitu. Di sini ada setiap habis maghrib ngopi. Jadi buat kafe tuh ngopi gratis, yang baca Quran, yang ngopi habis ngopi baca Quran. Capek baca Quran ngopi, enak kan? Ada di salah satu tempat, di salah satu masjid di mana saya ngisi rutin di situ. Dia bilang apa? Hikmah Ramadan itu Ustaz, insya Allah di tahun ini setiap hari kita menyiapkan ya kopi dan snack gratis setiap hari di masjid dari maghrib sampai isya. Sampai begitu dia. Kenapa? Biar orang betah di masjid, nggak lagi ada alasan ngopi dulu pulang, nggak ada. Nah, udah ada kopi. Ya, mau ngeteh dulu di rumah, nggak ada. Nah, udah ada teh. Semuanya udah lengkap. Mau ngapain lagi? Ini Pak dan Ibu yang berbahagia. Itu nilai-nilai keimanan yang mesti kita tumbuhkan. Nilai-nilai keyakinan. Kalau tidak ada dasar iman, keyakinan kepada Allah, nggak bisa kita berbuat begitu. Makanya walaupun orang rumahnya jauh dari masjid, tapi karena iman itu menghunjam di dalam hatinya, itu nggak berat dia bismillah. Begitu Allah memanggil dengan panggilan hayya 'alas shalah, langsung dia segera mendatangi rumah Allah, segera dia ikut sholat berjamaah di rumah Allah. Mudah dia melakukan itu. Karena apa? Karena dia sudah bisa merasakan di bulan suci Ramadan ternyata begitu kita sholat berjamaah nyaman. Yang tadinya kita tidak lagi saling nyapa dengan tetangga kita, dengan adanya Ramadan kita ketemu di rumah Allah, bisa saling bertanya,
bisa saling tegur sapa. Itu di rumah Allah, Pak. Dan Ibu. Terkadang boleh jadi begitu di masjid sholat bareng, begitu selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jabatan tangan, kita nanya, Bapak tinggal di mana, rumahnya, alamatnya? Oh, saya di blok C nomor 2. Nah, saya C nomor 1. Ternyata satu tembok kita ya. Iya, kok ketemunya di masjid? Iya kan? Ada yang model begitu? Ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh iya, Pak. Dan Ibu terasa. Makanya ini tanggung jawab DKM nih, ya. Kalau misalkan di Ramadan kemarin udah ada orang kelihatan berapa orang, tiba-tiba sekarang nggak kelihatan, itu didatengin ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak DKM, iya Pak, pengen silaturahim. Ada apa ya? Enggak, saya khawatir Bapak kurang sehat. Emang kenapa? Karena waktu kemarin Ramadan kayaknya sebulan Bapak full banget tadi masjid. Tapi sekarang kok nggak kelihatan, saya takut Bapak sakit. Nggak ketengokin gitu loh. Kita bawa jeruk 5 kilo, duku 3 kilo. Ya, kira-kira tuh besok orang ke masjid nggak? Ke masjid besok dia itu. Kenapa? Ternyata enak ya jadi orang masjid. Nggak kelihatan aja. Itu datang ketua DKM bawa buah. Dia cerita tuh sama yang lainnya. Udah hari berikutnya satu sok hilang kagak ada yang ke masjid. Karena pengen dibawain buah sama DKM. Di masyarakat itu Bu, ini kejadian Bu di masyarakat. Dia sakit, udah sembuh, udah sehat, tapi nggak datang-datang ke majelis taklim. Begitu ditanya sama tetangganya, Bu, ibu kok nggak datang lagi, pada udah sehat? Loh, orang majelis taklim belum nengokin ke rumah saya, gimana saya mau datang? Benar nggak? Ada yang model begitu nggak Bu? Di sini mah enggak dah. Iya kan? Itu mah di daerah Pamulang, sana lagi no. Ada yang model begitu. Jadi nunggu ditengokin baru ke masjid. Ini kita mesti begitu, orang yang biasa kelihatan tiba-tiba nggak kelihatan, kita respon, datangi ke rumahnya, tanya apa masalahnya. Alhamdulillah di masjid saya setiap tahun selalu tambah Pak jamaahnya, selalu tambah. Ada beberapa jamaah saya tiba-tiba kelihatan di masjid, alhamdulillah di bulan Ramadan. Kata teman saya, ya lihat aja Ustaz paling 3 hari. Saya bilang jangan begitu. Siapa tahu tahun ini buat dia emang tahun pertobatan, kita kan nggak ngerti. Udah seminggu masih bertahan Pak 5 waktu, bertahan. Kata teman saya, lihat aja paling 2 minggu. Udah 2 minggu masih di masjid Pak. Ya paling sebulan, ntar juga habis lebaran hilang. Habis lebaran masih juga. Ya paling sebulan 2 bulan Ustaz, benar cuma 3 bulan. Setelah itu diambil sama Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang yang udah tua-tua kalau saya ajak ke masjid agak takut-takut. Karena teman-temannya udah ke masjid pulangnya meninggal sebulan 2 bulan. Padahal kalau itu yang didapatkan, justru itulah kematian yang terbaik. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu menjelang kematiannya, Allah tanamkan hidayah pada dirinya sehingga dia melakukan segala sesuatu kebaikan di luar dari gambaran manusia. Ya, kita tidak pernah ngerti tiba-tiba orang itu baik, tiba-tiba orang itu rajin silaturahim, tiba-tiba orang itu rajin ke masjid, tiba-tiba orang itu rajin silaturahim teman-teman yang jauh didatengin. Ternyata apa? Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, sehingga begitu akhir hayatnya dia berupaya meninggalkan nama baik, nilai-nilai kebaikan. Itu salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya Bu, kalau lihat suami tingkah lakunya, karakternya udah mulai beda, Ibu hati-hati tuh. Hati-hati. Ini suami saya tiba-tiba ke masjidnya rajin banget, sebelum azan udah datang. Maghrib sampai isya nggak pulang. Nah, Ibu wanti-wanti tuh Bu. Ya, sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya istiqomah. Maksudnya gitu Pak, didoain dari istiqomah. Gitu. Orang yang disukai sama Allah begitu kata baginda Rasul. Menjelang kematiannya itu dikasih hidayah sama Allah, mudah menjalankan kebaikan. Ini. Nah, bagaimana agar kita juga dicintai oleh Allah? Nah, kita harus selalu berupaya melakukan berbagai macam kebaikan biar kita mendapatkan orang yang telah dicintai oleh Allah. Kadang kalau orang yang udah dicintai oleh Allah begitu, dengan sendirinya dia melakukan kebaikan. Tapi jika belum mendapatkan itu, maka kita biasakan untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita lakukan. Dengan rajin ke masjid, ini terus. Dengan rajin berbagi, rajin sedekah, rajin tegur sapa, murah senyum, mesti begitu. Itu amalan yang disukai sama Allah. Makanya Allah begitu sayangnya, Allah begitu cintanya kepada kita, sehingga Allah ingetin kita dengan firman-Nya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan, kata Allah, jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan pasrah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kecintaan Allah kepada hambanya. Diingetin kita dari jauh-jauh. Kenapa? Boleh jadi kematian itu datang menghampiri kita, itu sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Ini Pak. Makanya ada cerita anekdot tuh Pak. Ini cerita lagi nih aneknya, nggak apa-apa kan? Baru jam 9:15, masih ada 1 jam lagi lah. Ya kan kalau pulang saya jauhan, Pak, Bapak mah dekat. Ya, Bapak udah pulas ngigo, saya belum sampai rumah kok. Pasti kan saya yang pengen buru-buru, ya enggak? Iya. Bapak lagi tinggal duduk, senyum, tawa, kan enak. Ya. Harusnya saya yang protes pengen pulang. Sampai di mana tadi tuh? Ngigo. Nah, anekdot. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, anaknya kiri kanan sudah mentalkinkan dengan kalimat syahadat, kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia cuma bisa mengucap no. Diulang lagi kalimat itu, mulutnya tetap mengucapkan kalimat no. Bininya bingung, kaget. Ini orang jangan-jangan suami saya diam-diam punya simpenan namanya si ini. Terngiang-ngiang di otaknya sehingga mulutnya itu nggak bisa mengucapkan syahadat. Begitu meninggal dunia kalimat 6 sebagai penutupnya, istrinya penasaran, dia tanya teman dekatnya, satu kantor. Begitu ditanya apa kata temannya, emang kenapa Bu suami saya begini-begini meninggal dunia, padahal dia orang yang rajin ibadah, dia juga orang yang baik, kenapa begitu? Ternyata apa kata temannya? Ya wajar Bu suami ibu begitu. Emang kenapa? Dia nih Bu kalau ke kantor nggak pernah lepas tuh, baru sampai udah main double gaplek yang dia pakai. Ya kan? Hati-hati itu Pak, kebiasaan main itu ke bawah mati itu. Hati-hati Pak. Iya kan? Masya Allah, ngeri kita.
Makanya itu kan mendidik hati kita kotor. Mohon maaf seorang Betawi, Pak. Tuh kalau lagi ngumpul tuh sama mantu, sama anak, sama cucu yang gede ngumpul, biasalah ya namanya iseng-iseng main gitu kan. Ya, daripada kita malam-malam mau tidur buru-buru, iseng yuk main coretan pakai belau aja di rumah begitu tuh. Duit kagak punya, belau deh udah. Ya. Begitu si cucu mau jalan nih ngelemparin kartu nih, main gaplek tuh, ya kan? Dia lirik ke engkongnya. Engkongnya punya double 6. Apa kata cucu? Gua gencet lu kong, mampus lu. Dia sumpahin gencet, mampus kalian. Gila enggak tuh, nggak permainan. Iya kan? Cucu nyumpahin engkongnya. Gua gencet, mampus kalian. Mending engkongnya punya warisan, nggak punya warisan. Iya, bahaya. Permainan bikin hati itu kotor, model begitu. Kita mesti jauhin. Diawali dari mana? Yaitu dari mainan anak-anak kecil itu. Makanya kalau kita lihat anak kita main begitu, ya segera kita cegah, berikan yang terbaik permainan, karena bahaya. Jangan sampai menumbuhkan kebencian, menumbuhkan hati yang dengki. Ini mesti kita perhatikan. Kematian itu boleh jadi datangnya karena kebiasaan. Karena saya punya guru, alhamdulillah, beliau itu setiap mau ke ladang dia selalu duha terlebih dahulu. Suatu ketika sholat duha sujudnya lama, nggak bangun-bangun. Ternyata begitu dicolek, ya Allah, dalam suasana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena memang dia adalah orang yang begitu alim, ahli abid, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat ibadah yang wajib dan sunnah terus dia hidupkan di dalam kehidupannya, nggak pernah lepas, sehingga malakul maut datang pun menjemputnya dalam suasana sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kapanpun dan dimanapun, biasakan nilai kebenaran itu yang mesti kita kedepankan, agar kita begitu malakul maut datang dalam kondisi berislam, menyerahkan diri kepada Allah melalui amal kebaikan kita, melalui amal soleh kita, dengan harta kekayaan kita. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya kalau nilai keimanan itu, nilai-nilai akidah, keyakinan itu tumbuh, Masya Allah, insya Allah dia menjadi orang yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata beliau? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia sampai 3 kali belum mengucapkan kalimat itu adalah orang yang terbaik atau punya manfaat bagi manusia yang lain. Jadi dimanapun keberadaan dia punya manfaat. Di rumah tangga punya manfaat, di lingkungan punya manfaat, di dalam berbangsa dan bernegara juga punya manfaat. Untuk siapa? Untuk orang lain. Wallahu fi auni abdi, ma kana abdi fi auni akhihi. Demi Allah, Allah itu memberikan pertolongan kepada seorang hamba jika hamba mau menolong orang lain. Ini terkadang kita cuma percaya sama Allah, tapi kita tidak pernah mempercayai tentang Allah, bahwa Allah Maha Kuasa. Kita cuma hanya yakin keberadaan Allah, tapi kita belum berupaya untuk meyakini akan Allah dengan eksistensinya. Coba kita percaya kepada Allah, lalu kita berikan kepercayaan itu kepada Dia. Dalam apa? Mengurus diri kita, mengatur kehidupan kita. Ini terkadang kita percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, tapi kita tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Allah di dalam mengurus kehidupan kita. Sehingga seakan-akan hidup di muka bumi ini, suksesnya kita, hebatnya kita,
jadi orang kayanya kita, dapat jabatannya kita karena kehebatan diri kita, karena jerih payah kita. Padahal semua itu adalah Allah yang maha memberikan segala-galanya di dalam kehidupan kita, karena Dia yang menguasai, yang maha kuasa dan menguasai kehidupan manusia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah punya kuasa segala-galanya. Dia berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, Dia cabut kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Dia berikan kemuliaan kepada siapa yang Dia kehendakinya. Dia hinakan pun ke manusia kepada siapa yang Dia kehendakinya. Kebaikan itu ada pada Allah. Ada pada Allah, karena Allah menguasai atas segala sesuatunya. Dia menguasai. Maka segala urusan-urusan kita serahkan kepada Dia. Tugas kita hanya berupaya melakukan pengabdian kepadanya yang disukai oleh Dia. Sehingga begitu datangnya panggilan ibadah, kewajiban yang mesti kita lakukan, enggak ada istilah tawar-menawar. Wajib kita lakukan. Panggilan sholat, kerjakan sholat. Panggilan infak, kerjakan infak dan sholat. Makanya orang-orang di tengah-tengah kesibukan dia, tapi dia mengutamakan kepentingan dia kepada Allah, urusan dia kepada Allah, dia utamakan. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Nanti ada di dalam surat Al-Fatir. Surat Fatir, surat 35 ayat 29, 30 kalau saya tidak hilang. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Subhanallah. Orang-orang yang senantiasa tilawah Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat, orang-orang yang senantiasa berinfak, menafkahkan harta di jalan Allah, maka mereka itu adalah orang yang tidak pernah merasakan kerugian dalam bisnisnya, dalam usahanya. Bukan hanya itu, kata Allah, liwafiyahum ujurahum. Allah sempurnakan nilai kebaikannya dan Allah tambahkan dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah innahu ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Allah senang banget dengan siapa? Dengan hamba. Dia sibuknya luar biasa. Berbagai macam aktivitas pekerjaan, amanah yang begitu numpuk. Tapi tetap dia tidak pernah meninggalkan yang namanya tilawah Al-Quran. Dia sempatkan waktunya. Sehingga berkali-kali dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Paling dalam 1 bulan 1 kali dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam membaca. Ini Masya Allah luar biasa. Di tengah-tengah kesulitannya, masalah yang menghimpit kehidupannya, keterbatasan ekonominya, tapi tetap dia berupaya berinfak di jalan Allah. Tetap dia berbagi, tetap dia sedekah. Ya Allah ya Rahman. Orang yang begitu sangat dicintai dan Allah senang dengan orang-orang yang model begitu. Dan itu ada di bulan Ramadan yang telah berlalu. Semangat kita tidak boleh pudar. Nah itulah para bapak dan ibu yang berbahagia. Jadi kalau sudah akidah yang menghunjam di dalam kehidupan kita, maka nilai-nilai akidah itu yang tercermin pada diri kita, sehingga kita menjadi orang yang punya manfaat di dalam lingkungan kehidupan kita. Jadi orang yang punya manfaat. Banyak orang yang mendekat, banyak orang yang senang suka kepada kita dengan apa? Dengan amaliyah perbuatan yang telah kita lakukan. Dari mana? Diawali dari keyakinan kita, sehingga terus ikhlas kita melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kali Pak. Ya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya, apa yang saya sampaikan ini enggak semuanya, mungkin ada juga hal yang kurang baik gitu. Ya, itu salah satu tanda kelemahan, keterbatasan apa pada diri saya. Saya yakin ada juga kebaikannya
itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan semoga Allah selalu mengampuni kita semuanya, khususnya saya yang telah menyampaikan pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, langsung cukup tutup doa. Mari kita berdoa, yakin doa kita akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. A'inihina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadin wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'adzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina ma la yaghfiruka wa la yarhamna. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma ansur nasruddin wa qul man khadaladdin wa ada'ana wa ada'aka wa ada'ad-din. Allahumma ansur juyusa fi kulli muslim. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidin wal mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidin fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Haji ya. Nggak apa-apa Pak Haji di sini. Ya, nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah katsira pada Bapak Ustadz Sofyan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi akan menambahkan ilmu buat kita dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Tapi kelihatannya tadi nasihatnya banyaknya buat ibu-ibu Pak Ustadz. Ini ada yang WA sama saya nih, tapi alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz. Jadi bapak-bapaknya nanti nggak perlu memberi nasihat lagi kepada ibu-ibu. Insya Allah nanti pulang kita ditanya ya Pak Ustadz tadi sama istri kita ridho apa enggak gitu kan. Insya Allah lah ibu-ibu sama bapak-bapak yang di sini mah insya Allah pada soleh semua. Amin. Baik, sebelum kita tutup acara kita pada malam ini, sebagai informasi, insya Allah pengajian bulan depan itu kalau infonya tanggal 25 Mei. Ya isinya itu harusnya kan RT 910 ya.
Tapi karena ET 910 itu tergabung dalam majelis taklim Matalul, ya, Matalul Huda, jadi ya isinya Matalul Huda. Nanti ustadznya Yasir Arafat, Presiden Palestina. Kiai Haji Yasir Arafat dari Bogor, ya, dari Bogor ini, bukan dari Palestina. Ya, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang pada hari ini hadir. Nanti setelah ini kita akan musafahah, saling bermaaf-maafan dan sambil membaca sholawat ya. Minta tolong kepada panitia geser ininya Pak. Nanti biar Pak Ustadz, Pak Haji sama Pak Ustadz Lukman nggak perlu muter di sini, kita semua muter ke Pak Ustadz sama Pak Haji. Alhamdulillah. Nanti dia Pak Haji sini ya Pak Haji ya. Pak Haji, Pak Ustadz sama mana Pak Ketua DKM, lalu Pak RW, Pak itu di sini. Nah, jadi nanti kita semua salaman kepada orang tua kita ya. Biasa kalau salaman kan kita minta maafnya sama orang tua dulu. Nah, kita mulai nanti dari yang sini salaman ke sini. Baik, kita tutup acara ya. Sebelumnya kami mewakili Majelis Taklim RT 7 dan RT 8 mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pengajian pada malam ini ada yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Cek, maafin baginya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maafin baginya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ya Pak Ji. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Deni. Sallallahu alaihi
Lewatin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sini Pak Haji. Sallallahu alaihi wasallam. Gak usah, besok. Gak usah. Orang usah, besok. Aduh, ini dia. Boleh TikTok apa? Maaf ya. Ini Hasan ya. Ya, Ustaz. Pak Hasan. Oke, yang mahal Ustaz aja. Nonton Pak deh. Sini. Amin. Awat Pak. Mas Hasan. Iya, sini. Rekorder terakhir Mas Hasan. Alhamdulillah. Foto ini. Udah jenengan. Oh, foto itu Pak ada. Betul wajib.